Saya nggak ngerti ayat ini, saudara ya. Kalau kita sering baca Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Oke, saya bacakan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Saudara garis bawahi kata susah payah. Ya, tetapi di sini bilang apa? Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini nggak bikin apa-apa, enggak. Ini bukan nggak bikin apa-apa, saudara. Ini tentang sesuatu yang harus terjadi di dalammu. Lebih dulu sebelum terjadi apa yang terjadi di luarmu. Sebelum saudara ngomong di sini harus peace dulu. Sebelum saudara ngampunin orang di sini harus ada damai sejahtera dulu. Sebelum saudara berdoa, sebelum saudara ke gereja, sebelum saudara menyembah Tuhan, di sini harus sadar dulu Tuhan ada sama kita. Amin. Dari sini dibilang apa? Dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Waktu kita tenang. Bukan berarti tidur-tiduran sepanjang hari ya saudara ya. Tapi waktu kita tenang, di situ berkat. Nah sekarang gini, kalau tadi kan kita belajar, ya saudara, tadi kan kita belajar malam dulu, baru pagi, benar ya? Istirahat dulu baru kerja, bukan kerja dulu baru istirahat ya saudara ya. Oke, bukan saya bikin dulu. Setelah semua dengan kekuatan saya nggak berhasil, Tuhan, ayo Tuhan bantuin saya gitu ya. Saya bikin gini. Tuhan nggak berhasil, tolong saya gitu ya. Tapi enggak, kita minta tolong Tuhan dulu, baru kita bekerja. Makanya apa? Malam dulu baru pagi. Nah tadi dibilang, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan kerja dengan susah payah, sebab dia memberikannya, memberkati kita pada waktu tidur. Artinya di atas malam ini ada berkat. Benar ya saudara ya? Nah sekarang berarti gini, kejadiannya dalam hidup kita adalah berkat dulu, baru kerja. Artinya kita kerja bukan buat cari berkat. Kita kerja karena kita sudah diberkati. Kita ke gereja bukan supaya dikasihi Tuhan, karena Tuhan udah sayang sama kita, aku ke gereja. Benar kan saudara? Ini polanya harus diubah nih. Jadi kita nggak lagi sekedar cari apa yang di tangan Tuhan. Uang itu semua udah diberikan buat kita kok. Semua itu sudah ada di dalam Yesus. Segala harta, segala rahasia, kemuliaan yang Tuhan sediakan itu sudah ada di dalam Yesus. Dan Yesus itu sekarang ada di mana? Di dalam kita. Makanya dia bilang, Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalammu adalah pengharapan dan kemuliaan. Artinya apa? Kita ini udah diberkati dulu. Kita kerja karena kita diberkati. Beda saudara. Mengasihi orang karena sudah dikasihi, bukan untuk dikasihi. Kalau untuk dikasihi, udah males negur-negur dia. Dia cuek banget gitu misalnya. Males ngampunin dia. Diampunin, bikin lagi saudara. Kita nggak akan kejar supaya orang sayang kita gitu. Kita berbuat baik bukan supaya orang baik sama kita. Amin. Kenapa? Itu out of rest. Saudara mau nggak hidup out of rest? Hidup out of rest itu enak, nggak capek. Kalau mengasihi supaya dikasihi itu capek nggak saudara? Benar ya? Capek. Supaya Tuhan sayang, supaya Tuhan berkati, giliran nggak diberkati capek saudara. Benar ya? Tapi kita tuh harus sadar bahwa Tuhan mau kita hidup dari dalam rest. Dia memberikannya kepada kita pada waktu tidur. Saudara, saya mau bagikan satu ayat yang hari-hari ini memberkati saya. Mazmur 23 ayat 5. Kita tahu ayat ini, Mazmur 23 ayat 5. Ayat itu bilang ini, dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuh-musuhku, lawan-lawanku. Amin. Tuhan menyediakan apa? Hidangan bagiku di mana? Di hadapan lawan. Saudara, saya izin
izin ya, pinjam meja ini ya saudara ya. Nah, jadi gini kejadiannya. Ini keren nih karena ada perjamuannya nih. Perjamuan itu lambang apa saudara? Yesus telah mati buat kita. Amin. Ini kemenangan kita. Yesus berkata semua sudah selesai di atas kayu. Dibilang apa? Engkau menyediakan apa? Hidangan bagiku di mana? Di hadapan lawan-lawan. Siapa yang di sini sering ngerasa masalah deket? Tekanan hidup deket banget sama saya, Pak. Aduh, deket banget. Corona deket banget gitu ya, saudara. Sesungguhnya lawanmu itu nggak lebih dekat dari meja di depan, benar nggak? Kenapa? Karena Tuhan menyediakan hidangan di hadapan. Yang depan kita tuh apa? Hidangan. Firman Tuhan bilang gini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya pemakanan itu adalah firman Tuhan. Saudara tahu bahwa firman itu lebih dekat sebenarnya daripada musuh-musuh di depan kita. Kenapa Tuhan desain kayak gini? Kenapa nggak makan di restoran aja Pak, enak gitu ya. Di restorannya ibu yang enak ya di sana ya saudara ya. Kenapa kita nggak makan? Kita nggak makan aja di restoran, atau kita makan di rumah, atau kita makan di hotel. Bener nggak saudara? Tapi kok makan di depan lawan? Gini saudara, kalau dalam hidup ini fokus kita sama lawan, fokus kita sama musuh, maka yang jadi tontonan buat kita siapa? Musuh, lawan. Ya tadi, fear itu is a fantastic storyteller. Ya. Ketakutan kita akan bikin film deh. Nanti kamu kayak gini, nanti keluargamu gini, nanti masa depanmu gini. Kita tontonin, kenapa ya hidup kayak gitu ya? Kenapa? Akhirnya yang jadi tontonan buat kita apa? Musuh, benar ya? Nah sekarang kebalikannya gini, kalau di depan meja saudara makan, maka kebalik yang nontonin saudara siapa? Lawan akan nontonin kita makan. Ini orang gila ya, hidup susah gini dia bersyukur terus, disakitin dia ngampunin terus. Lawannya nontonin kita, saudara pilih ditontonin lawan apa nontonin lawan? Makanya Tuhan tuh keren ya, dia kasih meja hidangan. Bukan hanya sekedar meja hidangan loh, He prepare a feast katanya gitu. Perayaan, pesta besar buat kita. Tiap hari kita punya pesta itu. Tiap hari kalau kita rest itu berbicara di sini nih, hati tiap hari pesta. Saudara mau nggak tiap hari hatinya pesta? Saudara dirayain tiap hari loh sama Tuhan. Ini ada meja hidangan setiap hari di depan kita. Nah sekarang gini, kita mau pilih apa? Mau pilih makan firman, hidup sesuai dengan apa yang firman katakan, atau musingin musuh dan lawan-lawan kita. Amin. Hari ini saya berdoa kita semua memilih untuk makan. Jadi kalau ada masalah ngapain? Bener ya? Kalau ada masalah, makan firman. Amin. Jangan, saya harus ngapain ya? Harus bikin apa ya? Makanya gini, rest dulu. Kenapa? Karena tugas kamu makan. Makanya tadi dibilang Tuhan akan berperang. Siapa yang akan berperang buat kita? Tuhan akan berperang buat kita. Tugas kita apa? Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan Allah. Saudara kalau kayak gini, makanya tadi kan Pak Rusdi juga sempat bilang, mengucap syukur selalu. Bersyukur di tengah masalah, itu bukan syukurin masalahnya saudara ya. Bukan syukurin makasih Tuhan ada corona hari ini. Makasih Tuhan buat masalah yang engkau berikan. Kita nggak syukurin masalahnya saudara. Kita nggak syukurin lawan. Apa yang kita syukurin? Meja. Makasih Tuhan karena kebaikanmu selalu ada dalam hidupku. Makasih Tuhan karena engkau tidak pernah meninggalkan aku. Itu yang disebut dengan makan di hadapan lawan. Kita bersyukur bukan karena keadaan kita. Kita bersyukur karena meja ini ada setiap hari buat kita. Saudara mau ada di dalam keadaan yang baik atau keadaan yang tidak baik, lagi ada uang apa nggak ada uang, lagi senang apa lagi sedih, mejanya terus ada tiap hari buat kita.
Dan itu pilihan kita mau makan di sini atau kita mau lebih milih, sini musuh. Nanti kalau udah capek baru, Tuhan tolong saya Tuhan gitu ya. Saudara, ini hari-harinya saudara duduknya di belakang meja. Dan biarkan Tuhan